Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu teman-teman sekalian, rahimahullah. Kita lanjutkan kembali di kajian Kitabul Maram. Masih melanjutkan di bab terakhir hadis yang ke 1287. Kono jaring ya. Tidak ingin itu. 1287. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, ya Allah menyukai al-abda, seorang hamba yang at-taqiyah, yaitu menjaga, wal-ghaniyah, dan merasa cukup, al-khafiyah, dan tersembunyi. Akhrajahu Muslimun, mengeluarkan hadis ini Imam Muslim. Ya Allah Ta'ala menyukai, mencintai seorang hamba itu yang terjaga, yang menjaga dirinya, merasa cukup, tidak meminta-minta. Kemudian hamba tadi tersembunyi dalam hal ibadah dia, dicukupkan soal ibadah itu hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Tidak harus yang lain itu mengetahui, kecuali memang hal-hal yang sifatnya itu syiar agama Islam. Boleh. Contohnya sholat jamaah untuk syiar, atau kurban, ibadah kurban khusus untuk syiar, tidak apa-apa. Tapi soal ibadah-ibadah yang mestinya itu disembunyikan, sholat malam misalnya, sedekah misalnya, karena menjaga supaya dia hidup, hal itu bisa dilakukan, itu lebih baik, lakukan lebih baik, walaupun dilihat orang itu tidak boleh saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-1288. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i, dari bagusnya Islam seseorang itu tarkuhu ma la ya'ni,
meninggalkan apa-apa yang tidak berguna padanya, tidak penting padanya. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan. Orang muslim itu sudah bagus, ya, baik orang muslim. Seorang yang muslim yang baik tadi itu adalah kebaikan di sini adalah ya banyak keutamaan yang dia lakukan. Dia itu seorang muslim yang seorang Islam yang meninggalkan sesuatu apa yang tidak penting buat dirinya, tidak berguna. Kapan dia bicara seperlunya, waktu tidak perlu diam. Bahkan nilai diam itu dengan bicara kok nilainya sama, maka lebih diam. Ya, tidak bergabung jahil. Ketika orang jahil itu ngomong sama dia, dalam itu waqalu salam, dia mengatakan ambil selamat malam. Apalagi soal perdebatan dilarang. Apalagi soal untuk sama muslim seperlunya saja. Kalau perlu nasihat berkembang baik kepada orang lain dilakukan. Tapi selebihnya itu kalau tidak diperlukan, nah baiknya seorang muslim itu adalah mengambil posisi yang lebih baik bagi dia. Tidak perlu diam dia. Tapi kalau dibutuhkan untuk berbicara, menempatkan waktu pada tempatnya saja. Kapan dia bicara, kapan dia diam. 1289 wa an Miqdam bin Ma'tikaribah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mala'a bani adama wi'an syarran min badani akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Ma mala'a tidaklah memenuhi, tidaklah terpenuhi ibnu Adam manusia maksudnya wi'an diisi syarran kejelekan min batenin dari perut. Artinya Ibnu Adam ini kejelekan daripada isi yang paling jelek itu adalah isi perut tadi, kayak butean dari semua ditangkap. Yang paling jeleknya Ibnu Adam barang yang diisi itu adalah perut. Ya, itu seperti budean, semua masuk. Ya, nah, maka yang ditimbulkan dari penyakit-penyakit itu adalah ya, banyak dari perut. Apalagi sekarang soal makanan itu, masya Allah, hampir yang terhindar dari bukan haram, tapi sebetulnya ya, tidak sehat. Makan tidak sehat, tidak sehat. Meskipun halal, meskipun boleh, karena sudah mengandung kimia semuanya. Ya. Jadi netralisir dengan sesuatu yang macam-macam orang pakai orang konsumsi herbal, minyak kelapa itu PCO sebagainya, atau mungkin air kelapa dan sembarang macam-macam penemuan baru untuk menetralkan kadar racun yang ada dalam tubuh manusia ini sudah banyak. Konon kabarnya yang selama bukan puluhan tahun obat kanker yang belum bisa ditemukan, katanya sekarang ditemukan. Kemarin begitu yang dikatakan dokter spesialis dalam
PKU suruh mengatakan saya tidak terjaga. Nah untuk biar gitu ya, dan bukan intinya semua penyakit itu pasti ada obatnya. Itu yang ditemukan atau belum dan cocok dengan yang belum ditemukan adalah kematian. Obatnya tidak ada, mati sudah pasti. Nah oleh sebab itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjaga soal makanan, ada bagian-bagian ini untuk minum, ada untuk makanan, untuk udara, untuk oksigen ya. Jadi kalau bisa mengatur ya alhamdulillah. Kalau orang Timur Tengah sana kan makannya masih sehat, makanan pokoknya kurma, samit, air zam-zam. Berbeda dengan orang-orang ketimuran. Orang ketimuran ini masya Allah, kalau soal masak itu bumbu itu masya Allah. Berbeda dengan orang ketimuran. Apalagi zaman dahulu, namanya daging dibakar saja. Wallahu a'lam. Sekarang itu ya tidak ada bedanya mungkin. Orang-orang apapun yang benar itu dan menemukan resep-resep soal makanan memang lah sebagiannya itu kadang-kadang tidak sehat baik makanan maupun minuman. Makanya ada barang yang sebetulnya halal tapi tidak baik dikonsumsi. Mungkin begitu ya, karena dianggap menzalimi orang bertensi sebenarnya bertensi darahnya makan durian itu kan pemicunya. Sebenarnya duriannya halal, tapi buat dia mungkin bisa jadi tidak baik. Minimal yang halal buat dia mungkin ya menzalimi dirinya. Dan tahu ini kalau makan itu akan badannya sakit atau menimbulkan penyakit, ini kan saya ceritakan ini, jadi bisa nyata karena teman seperjuangan dakwah dia yang cerita, teman dakwah seorang ustaz, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, darahnya juga tekanannya tinggi juga, jadi duit, tingkatan saja, kemudian itu bikin kematian, makannya juga bikin kematian. Nanti terjadi, bikin kematian adalah sudah dipastikan takdir daripada Allah Taala. Ya betul, tapi kan memang ada sebab-sebabnya juga. Betul dikarenakan, sudah setelah tidak sampai 2 jam ya sudah sakit, kalau rumah sakit tidak sampai sehari berangkat dia mati maksudnya berangkat di dunia ya seperti itu. Sudah jadi wahyu masing-masing yang betul makanan itu memang halal, tapi kalau ada orang-orang yang masalah seperti itu jadi jelek, bisa jadi itu menjadikan dolim kita kepada diri kita sendiri. Sudah tahu itu atau orang yang sudah ahlinya, dokter kan ahlinya, ampun ngeten lah, sudah ahlinya. Jadi kita mentah juga. Jadi intinya produk ini adalah barang sesuatu yang isian yang paling komplit, paling jelek bagi makan. Semua masuk. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata'un. Tiap-tiap bani Adam manusia itu khata'un, dosa. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik manusia yang berdosa tadi itu atau wahuna, itu orang-orang yang baik. Maka
akhirnya bertahu dengan akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun dengan sanad yang baik kuat. Dari tiap-tiap manusia itu adalah punya dosa. Kalau ditanya manusia ada dosa, tidak ada. Semua. Cuma dosa itu bisa dibersihkan lewat taubat. Taubat itu memberhentikan sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang dosa lagi. Seribu 291 hadis-hadis yang mudah dipahami insyaallah ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-samtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah. Wa qalilun fa'ilun, dan sedikit yang mengamalkannya, yang mengerjakannya. Akhrajahu Baihaqi fi Su'an bisa didhaifun wa sahahu annahu mauqufun wa sahaha annahu mauqufun min qaulil Luqman al-Hakim. Soal ada sanad yang dhaif, adapun di Luqman Hakim dia berkomentar di sini lebih sahih kemauqufannya, jadi tidak sambung kepada beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kepada sahabat, tapi tidak pasti hadis yang mauquf itu dhaif tidak, karena yang namanya sahabat itu ya sifat. Hadis ini diam itu adalah hikmah, yang itu emas. Misalnya kalau kita sedikit orang yang memperbuat soal diam ini, rata-rata mereka banyak komentar. Lagi berkomentar soal urusan-urusan yang bukan urusannya dia. Tambah lagi orang menimbul dalam satu pembicaraan, dan seorang muslim sudah menjaga, ya, seorang muslim itu diatur menjaga dalam satu omongan. Bahkan kalau berjalan atau duduk bertiga orang, maka tidak boleh orang ini berbicara dua orang. Harus ketiganya ini diajak bicara semuanya, biar tidak tersinggung peran yang satu ini. Nah, sampai tidak tiga orang, kemudian cuma mengajak bicara dua orang, hanya itu tidak boleh larangan dalam Islam. Semuanya harus diajak bicara. Kalau empat kan bisa dua-dua. Dua orang 8 itu sudah umur itu, tapi pembahasannya sendiri. Nanti dia akan menggerombol dua-dua, tiga-tiga, yang sini tiga, yang sini dua, nanti gitu. Bukan sendiri-sendiri, urusannya sendiri. Karena memang punya problem berbeda-beda. Dia seperti itu. Pembicaraannya berbeda dengan kalau tiga orang. Tiga orang itu yang dua bicara, kemudian yang satu tidak punya lawan bicaranya. Ada cuma gagas di hatinya. Kemudian perasaannya dan perasaan tidak enak sama dua orang yang bicara. Alhamdulillah telah selesai ngaji bab zuhdi wal waqi, tentang zuhud dan sudah selesai, termasuk saya.
Kita masuk ke bab yang baru, bab tarhibi, bab tarhib, memberi peringatan min masawi, dari jelek-jeleknya al-akhlaki akhlak, dari peringatan pada akhlak yang jelek dalam kita, jeleknya akhlak. Hadis pertama dari bab atau 1292. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kalian itu hasad dan hasad. Fa innal hasad, maka sesungguhnya hasad itu ya'kulul hasanati, dia hasad tadi makan kebaikan-kebaikan, kama ta'kulu, sebagaimana memakannya an-naru api, al-qadha kayu bata. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Anasin nahwu. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan pada Ibnu Majah dari Arab Anas, dari Anas bin Malik, semisal hadis ini juga. Dan pengarang kitab ini atau penyusun kitab ini tidak menuliskan lagi karena sama. Jauhilah oleh kalian sifat hasad, dengki. Maka sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api itu makan kayu bakar, membakar kayu. Api itu melalap kayu. Jadi ada orang-orang yang pintar berbuat kebaikan tapi juga pintar menghilangkan. Baru kita jaga supaya amalan kebaikan-kebaikan kita ini tidak hilang bagi mana-mana. Jangan hanya bisa beramal kebaikan tapi tidak bisa menjaga kebaikan. Boleh jadi di mata manusia ini orang yang amalannya baik, tidak mungkin gitu. Tapi ternyata di hadapan Allah Ta'ala tersembunyi sekali dia. Amalan-amalan yang kofi sekali, yang tersembunyi sekali, lembut sekali, yang punya hasad. Dan punya dengkian. Makanya ada itu bukan nanti kayaknya. Dipilih nikmati maksudnya. Yang ada nikmat pasti ada orang yang rasa. Lihat ini. Jadi orang lihat ini penyakit hati yang masya Allah obatnya itu tidak ada kembali dirinya. Ada seseorang mendapatkan nikmat itu nggak senang, menginginkan nikmat itu hilang dari orang tadi. Bahkan kalau bisa pindah pada dirinya, minimal tidak dia yang paling nikmat. Ya, secara Allah Ta'ala itu yang membagi rahmatnya, keutamaan atau fadilah itu bagi Allah dan manusia. Kejelekan penyakit hati begitu. Keberhasilan seseorang itu dia tidak senang, menginginkan supaya hilang dari mereka, atau bahkan kita tadi kebaikan mereka dia itu tidak berdiri. Paling tidak jangan dia ya. Nah, video akan jelek mereka. Sudah. Ya. Orang itu kalau sudah penyakit hati, dengki, irinya dengki. Sudah apa saja arahnya itu ke sana. Ngomongnya tidak teratur, bahkan dalil apapun menujunya ke sana, dipaksa-paksakan gitu ya. Dalil itu memang dijejal-jejalkan, dipaksa-paksakan untuk dalil itu, untuk membenarkan. Dan ini biasanya orang-orang seperti ini adalah bicara dulu kemudian cari dalil. Nah, ini bahaya seperti itu.
Mestinya baca Quran dulu, baca dulu, baru menafsiri atau baru pemahaman. Bukan bicara dulu. Kalau bicara dulu sudah cari dalil, tapi dalilnya itu menguatkan pemahaman dia. Jadi orang-orang seperti ini banyak. Di kalangan muslimin banyak. Jadi biasa menyomot-nyomot dalam soal kajian itu mengambil ini, ngambil ini. Diambil yang sesuai dengan kemauan dia. Kalau tafsirnya pas itu tidak apa-apa. Tidak apa. Apalagi dipakai dalil ini pakai kampanye. Kan seolah-olah ayat itu turun untuk kampanye. Apa ada kampanye? Banyak itu sungkap yang pakai dalil itu banyak. Ya. Aturan saja bukan aturan Islam. Bahwa dalil lagi kayak buku baca surat Fatihah sekali alasan dia yang penting tidak makan kenyang dan makan kenyang betul banyak sekali hitungannya tukang rupiah ya, rupiah itu yang Masya Allah bukan menyingkirkan jin atau setan untuk dia minta bantuan kepada jin. Kembali ke sini ke kegiatan ini. Allah sekali dia sendiri ya. Maka diperangi dia minta kepada Allah. Kan ada doa. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah, aku minta bantuan kepadamu, minta pertolongan kepadamu untuk bisa zikir ingat kepadamu, untuk bisa syukur kepadamu dan untuk bisa ibadah yang baik kepadamu. Jadi kita zikir supaya ingat kepada Allah Ta'ala, kita minta tolong kepada Allah. Supaya kita bisa bersyukur pun minta tolong kepada Allah. Bahkan bagaimana supaya ibadah itu dengan baik, minta tolong kepada Allah Ta'ala. Kita tidak punya apa-apa kecuali Tuhan dari Allah. Maka kalau muadzin ada itu, hayya 'alas shalah, ayo sholat dan dia jawab bukan ayo bukan itu, tapi telah sholat. Tidak ada yang tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Meskipun dia sehat, ada seruan hayya 'alas shalah itu jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Karena banyak orang sehat apalagi soal kejadian ini, soal urusan diri. Wah, Masya Allah. Dia apa itu? Ini aku tafsir misalnya. Oh, kita Bukhari. Nah, salah soal boleh ikut. Cinta saya ngajar minum wah tidak jadi. Benar-benar dikaji benar kenapa tidak jadi. Soalnya ini kok ngajar kenapa? Siapapun yang menyampaikan benar. Secara otomatis dia tidak menolak kepada orangnya, tapi menolak hadis itu, menolak ayat itu. Jadi persis orang-orang Quraisy, kafir Quraisy sama-sama. Ya. Ketika ayat turun fasda bima tu'mar ini, Muhammad sampaikan Islam itu secara terang-terangan. Itu Rasulullah mengumpulkan orang. Kumpul semuanya, kemudian Rasulullah memancing mereka, ya, memberikan satu ngetes lah bahasanya, ngetes ada tidak kepercayaan sama saya, masih tidak, padahal Rasulullah yakin dia percaya, mereka yang memberikan dengan alami. Sekalian saudara, saya kasih tahu, sana itu ada musuh yang mau menyerang banyak sekali di sini, percaya dia. Semua tidak ada satu pun yang tidak percaya. Kalau engkau yang mengatakan itu Muhammad lebih daripada itu, kami percaya. Engkau tidak pernah. Rasulullah masuk setelah itu. Jadi kalau bahasa kita tahu berarti jenengan percaya. Kemudian Rasulullah masuk. Pembicaraan yang kedua. Saya beritahu bahwa Pak saudara saya
Besok orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali dan akan diberi balasan sesuai dengan amalan ketika di dunia. Percaya tidak Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Itu mereka. Sebagian percaya, sebagian tidak. Bahkan wali kebanyakannya tidak percaya. Terus kemudian diikut-ikutkan Muhammad, seorang pembunuh dan sebagainya, seorang yang yatim, tidak punya pangkat dan sebagainya, tidak kaya dan sebagainya. Jadi merembet kemana-mana misalnya itu. Inilah kedengkian kepada mereka. Disuruh mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang menolak. Karena apa? Kok kamu menjadi nabi? Kok kamu yang menjadi rasul itu? Karena apa? Bahagia bainahum baikal ayat itu kedengkian pada diri-diri mereka. Bukan saja benar dia tahu. Cuma kedengkian pada tidak canggih yang kita minta Tuhan Allah supaya kita tidak mengidap penyakit yang semacam itu. Usaha kita ini kepada saudara muslim kita ini adalah minimal tidak membenci. Kalau kita mencinta saudara muslim seperti mencintai diri kita sendiri, seperti yang dia oleh Rasulullah, kita belum bisa. Paling tidak kita usaha apa yang tidak cocok kepada saudara muslim kita, kalau disampaikan benar, ya dicocok-cocokkan kalau disampaikan benar. Belum masih belum nikah itu kalau Jumatan itu keliling kan, bukan khotbah, bukan ini Jumatan. Ini berbeda-beda, berbeda-beda. Kita ikuti usaha untuk ketemu. Dulu ada pertemuan di satu surah itu pertemuan ulama, katanya itu Umar dan ulama bubar. Ulama itu ya ini satu dalam misalnya cuma urusan beda sholat ini berbeda ya berbeda saling berbeda kebenaran. Padahal perbedaan itu bisa disikapi mereka itu bukan untuk padu itu pilihan teman-teman hatinya, bukan orang yang ilmunya duluan puasanya kurang, bukan ilmunya yang belakangan dianggap sudah awal masih puasa dan sebagainya. Tidak ketemu tokoh dulu diundang itu mendengar malam ya bicara betul hendaknya dengan disuruh yang mengeluarkan pendapatan tidak pendapat dan pendapat padu dari pendapat ya pendapat bukan rasanya bukan wa anhu dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa hadidu bukanlah orang yang kuat itu bisurati orang yang menang dalam dia. Innama sungguhnya tiada lain asyadidu orang yang kuat itu alladhi orang yang meliku dia itu bisa menguasai nafsu dirinya indal ghadabi ketika dia marah. Muttafaq alaihi bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dikatakan oleh orang kuat itu bukan orang kuat satu bulut. Surah itu kan orang yang ya, dan menang terus belum menang.
jagoan jagoan. Dan orang yang selalu menang dalam bulan. Nah, sampai di sini ada pembatasan. Inama. Sesungguhnya tiada lain artinya. Artinya ya itu saja, tidak ada yang lain. Kalau ada inama itu artinya sesungguhnya tiada lain. Sesungguhnya tiada lain, orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Kuat. Marah menguasai diri itu tidak orang marah itu saja. Bicara itu ngawur dan ngomongnya itu tidak akal. Bahkan sesuatu yang tidak masuk akal pun dia ucapkan. Itu orang marah apa dulu. Beber sampai mana? Bukan urusannya dia ucapkan. Bertengkar sama suami istri. Perkaranya bukan itu sampai soal rupa dan sebagainya ini. Rupanya kalau bukan urusan rupa. Ini urusan pekerjaan mungkin. Tapi itu cepat. Dan nanti soal yang lain. Bebet nanti aku perempuan begitu kan. Jadi hari ini rupa dan sebagainya. Jadi mulut dari sampai mana-mana. Nah, oleh Rasulullah SAW ada tips bagaimana marah itu bisa hilang. Kalau kamu sedang berdiri maka duduk. Kamu sedang duduk maka berbaringlah. Ambil wudhu. Kalau belajar juga orang yang bisa menjaga wudhunya. Kayak di dalam rumah itu, dia masih hidup. Sandalnya itu suaranya sudah di surga didengar oleh Rasulullah SAW. Sendalnya surga itu maksudnya orangnya. Ternyata punya kelebihan bisa menjaga kesucian dirinya, menjatuhkan dirinya. Jadi marah ini berat orang itu sudah marah. Marah malah balikan apa yang diperintahkan Rasul. Dia berbareng malah duduk ya. Marah itu berdiri mana? Tambah marah kering lah. Tambah teman nanti ya. Wali ini Umar radhiyallahu anhu dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Adzulum kezaliman itu zulmatun kegelapan. Yaumal qiyamah di hari kiamat. Mutafaqun alaihi. Kezaliman itu lawan daripada adil. Menempatkan sesuatu yang tidak tempat itu namanya zalim. Dan zalim yang terbesar adalah syirik yang mestinya dia itu mengabdi beribadah kepada Allah. Dia tidak mengabdi dan tidak beribadah kepada Allah. Ini sudah sih. Amalan banyaknya seperti apapun, sholatnya baiknya seperti apapun, puasa baiknya seperti apapun, kalau dia itu melakukan syirik, ya menyekutukan Allah, hangus. Itu dihindari dulu, memperbesarkan tentang kebesaran Allah dan menancapkan di dalam hatinya itu tidak ada kekuasaan kebesaran yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah. Tidak bisa oleh saya. Kita berusaha semuanya. Masing-masing kita itu punya niatan menginginkan punya cita-cita yang sama. Ini masuk ke sana dan Allah Ta'ala. Dan ini adalah satu perjalanan yang tidak mudah di dunia ini mencapai ridho Allah. Nah, semua yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan balasan semuanya. Dia dapat Allah baik itu amalan kebaikan atau amalan kejelekan, semuanya akan dia lihat dan akan dia dapatkan. Dia dapat Allah Ta'ala yang adalah maka semuanya kita bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala. Berbuatlah
persembahan terbaik di hadapan Allah Ta'ala, sampai apa yang dinasihatkan oleh Allah Ta'ala, wa la ta'budu illa wa antum muslimun. Aku boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.